sekarang kita coba bikin loading yuk di sistem kita. Jadi biar ketahuan kalau halaman yang lagi diakses sama user itu lagi proses loading ya, contohnya kayak gini. Ini sih simple aja ya. Jadi gue sengaja looping data sampai 10.000 biar ketahuan. Jadi kalau kita enter nih, asumsikan pertama akses. Nah, jadi ada loadingnya nih. Nah, ini kan cepet ya. Nah, ini kalau kita ke halaman about, nah ini gue looping datanya lebih banyak, 100.000, jadi agak lama nih. Nah, setelah selesai dia otomatis hilang. Kemudian juga kalau memang kita nanti di sistem kita pakai Ajax, ada contohnya juga kalau kita pakai Ajax. Jadi saat call Ajax pertama itu akan nampilin loadingnya. Setelah berhasil dapat respon dari servernya, kemudian hilang. Nah, kayak gitu, keren ya. Oke, langsung aja ya biar cepet kita langsung ke codingan. Jadi teman-teman buat folder di htdoc namanya loading ya. Kemudian kita isi file di sini. Kita buat aja index.php. Karena kita akan butuh PHP nanti. Nah, itu kita minimize saja. Oke, titelnya loading page misalkan. Nah, kita akan buat loading. Sini kita bikin judul dulu deh. Home misalkan ya. Namanya halaman home H3. Oke. Nah, di sini kita akan looping data di sini. Jadi buat ngetes ya. Kita pakai for aja. For kita simple. Kita akses ya. Localhost loading. Nah, nampil ya. Ini berarti udah berhasil. Cuman ini kan belum ada loadingnya ya. Nah, data sih loading di atas nih. Kita tambahin file CSS. Nah, untuk loadingnya, jadi biar lebih cepat juga, kita bisa pakai CSS yang dari ini. loading.io.css. Untuk contoh ya, nanti teman-teman tinggal pilih aja mana yang suka, atau pakai GIF juga bisa nanti. Nah, kita coba pakai yang ini. Copy file CSS-nya. Kita copy aja. File styles.css. Oke. Kita paste di sini. Kemudian nanti di HTML-nya kita butuh ini. Di sini kayak wrapper untuk loadingnya ya. Oke, kemudian ini jangan lupa kita import CSS-nya ya. Link href. Oke, coba kita inspect ya. Udah ke-load belum si CSS-nya? Oke, berhasil ya. Ini udah berhasil ke-load. Cuman kenapa loadingnya nggak nampil? Ini kayak sebenarnya nampil nih loadingnya. Cuma dia kayak ketutupan gitu sih. Bukan ketutupan ya, dia warnanya putih. Nah ini. Coba kita ganti colornya jadi black misalkan. Solid black. Kita refresh. Nah, ada nih loadingnya kan. Nah, nanti kita akan tambahin wrapper lagi di sini biar dia nanti nutupin semua nih. Jadi ini kita perlu tambahin ya sedikit aja. Kita buat kelas misalkan overlay karena kita akan tiba nih semua elemen yang ada di sini nih. Ini kan di sini doang ya. Jadi kita tutupin semua. Kita overlay di atas si elemen ini. Buat kelas namanya overlay. Kita bikin z indexnya kita gedein aja biar dia di depan ya.
Ini kita minimize saja, kita hide sidebarnya, kita bikin positionnya jadi fix, position fix. Oke, ini titik koma ya. Kemudian topnya kita buat 0, tuh bottom kita buat 0 juga, leftnya kita buat 0, rightnya juga kita buat 0. Kemudian background color kita pakai RGBA ya, bikin RGBA pakai hitam aja ya, 255, kita bikin agak transparan sedikit, 0,7 gitu ya. Oke, terus kita butuh biar di tengah, nanti kita bikin text align-nya di center. Oke. Nah, ini si elemennya kita bungkus lagi pakai div. Tadi kita pakai punya kelas yang namanya overlay. Oke, di sini kita buat kelas juga namanya loading deh gitu ya. Coba ya, kita refresh. Nah, save ya, dia udah di tengah, terus juga udah nutupin dia nih. Oke, cuman kita perlu agak turunin dia. Di sini kita bikin topnya coba 30%. Refresh, save. Oke ya, kayak gini. Ini kan selalu ada nih. Nah, ini kalau misalkan posisi udah selesai loading, ini kita akan hilangin. Jadi kita tambahin di body onload sama dengan kita buat function nanti di JavaScript hide loading. Jadi kalau udah terload halamannya, kita akan umpetin nih loadingnya. Nah, kita bikin JavaScript dulu ya, script.js. Oke, kita simpan aja dulu. Jadi scriptnya ini, kita misalkan kita bikin elemennya, kita query dulu, nanti kita bikin ada fat effect-nya ya. Kita kasih nama fat target misalkan, sama dengan tadi kita akan buat kelas dokumen.query selector. Jadi kita punya namanya loading ya, ini kan loading, mana tadi ini. Jadi kalau udah berhasil load, nanti si loading ini kita umpetin nih gitu. Script. Terus kita buat function show loading. Function show loading. Divide target dot style dot base dot style dot display-nya kita buat jadi blok sama dengan ya.
Nah, jadi fungsi ini kita siapin nanti kalau kondisi kita akan mau nampilin si loading itu ya teman-teman. Kita buat lagi function untuk hide loadingnya. Jadi saat sudah selesai kita loading halaman, kita umpetin si loadingnya. .style .display known. Oke ya. Ini kita belum buat fade effect-nya nih. Coba ya. Hide loading. Oh, ini kita belum panggil teman-teman JavaScript-nya. Script search. Coba kita hilang ya loadingnya. Oke, sip. Jika ini kita harapin kalau udah selesai dia hilang. Cuman kan hilangnya nggak ada efeknya sama sekali ya. Nah di sini kita buat efeknya nih, efek fade outnya. Kita buat variabel fade effect. Kita pakai interval nih, set interval. Oke. Nanti misalkan 200 milisecond ya. Kita pakai raw function aja di sini. Jadi yang kita lakuin gini, kalau si fade target, jadi kita perlu opacity, jadi biar ada efek kayak fade in fade outnya nanti. .style kita pakainya opacity .opacity maka kita set target .style sama dengan .opacity sama dengan 1. Oke. Jadi kalau misalkan opacity-nya nggak ada nih, pertama kan dibuat dulu jadi ada gitu 1 ya, ngecek. Ini kita bikin kondisi lagi, if fade effect fade target ya, fade target .style .opacity kalau lebih besar dari 0 kita akan kurangin nih si opacity-nya. Jadi kan opacity-nya awalnya 1 ya. Jadi dengan set interval ini dia akan berkurang terus sampai akhirnya opacity-nya 0 gitu ya. Fade target .style .opacity. Jadi kita kurangin dengan misalkan per 0,1 gitu ya. Harusnya jadi kalau sudah 0 kita clear intervalnya, biar jangan minus ya. Jadi kalau besar dari 0 kan 1, kalau udah nyampe 0 aja gitu. Jadi kita stop nih si intervalnya. Sama si fade target .style .display-nya kita buat jadi none gitu. Coba ya. Masih belum jalan. Fade target opacity. Coba 2 detik misalkan hilangnya. Jadi ini displaynya nanya kita remove dulu ya, ini 200. Kita refresh.
Nah, jadi ada fade out-nya, cuma kayak kelamaan ya. Kalau 20 kecepatan 100 misalkan ya. Nah, ada efek fade out-nya ya. Gitu. Oke. Kayak gini. Kemudian kita kalau untuk di kondisi kita punya Ajax misalkan ya, sekarang kita punya div lagi di sini, ini untuk nampung Ajaxnya. Pil data Ajax itu aja deh. Kita bikin di sini, kita buat function tampil data Ajax. Lalu kita buat alert dulu ya. Di buttonnya kita klik, nah save, kepanggil fungsinya, kita kasih load data Ajax, kita refresh, kita klik save. Nah, kita tinggal call Ajax. Nah, kita pakai data dummy aja dari JSON placeholder ini ya, post. Ini kita akan tampilin data ini nih nanti. Oke, jadi kita pakai fetch aja nih teman-teman. Nah, kita pertama show loading dulu nih. Show loading, kita panggil, kita akan tampilin si loadingnya. Coba dulu ya. Di sini kita refresh, hilang. Display block sama opacity-nya kita bikin jadi 1. Oke. Nah, tadi kan opacity-nya sebenarnya udah nampil, tapi karena opacity-nya 0 jadi nggak kelihatan ya. Oke, sip. So, loading udah. Nah, ini nanti kita setelah panggil data dari fetch, setelah berhasil kita hide loading nih di sini. Fetch, kita punya URL tadi ini, guys. Kita copy sini ya. Then response, ini response-nya kita jadiin JSON. Promise-nya kita balikin lagi response. Oke, response, tutup kurung response. Oke, nah di sini kita hide loading nih. Kalau berhasil kita hide lagi loadingnya. Coba ya. Nah, panggil datanya, dia hilang. Ini ya udah kelihatan 200 nih berhasil responnya kan. Kita klik, nah ini responnya. Ini kita tampilin di sini ya. Nah, ini kita bikin elemen pakai li aja. Kita map aja si responnya, response.map. Kita tampung di data. Oke. Nah, ini kita bikin node gitu ya. Dokumen, kita bikin elemen di sini .create elemen. Elemen apa yang mau kita bikin? Li gitu ya. Oke, kemudian kita bikin lagi text node sama dengan dokumen .create text node. Text node-nya isinya berarti dari data yang ini nih.
kita coba ambil bagian title-nya ya, title response dot title. Oke, jadi kita akan masukkan title ini ke dalam li nanti. Jadi node.append child dari si text node. Jadi si text node ini kita masukin ke dalam si node ini. Kemudian kita tampilin deh datanya. Dokumen dot get element by ID. Tadi kita pakai ID ya, data Ajax. ID-nya namanya data Ajax. Dot kita append child lagi. Append child dari si node. Gitu. Kalau udah selesai, kita umpetin loadingnya. Kita coba aja. Load data Ajax. Undefined. Response. Oh, ini data ya. Karena ini kita udah tampung di sini di mapnya, jadi ini kita pakai data. Load data Ajax. Si loading. Karena belum selesai nih. Nah, setelah nampil, loadingnya hilang. Oke, udah berhasil ya kita ya. Jadi dengan begini, si user jadi tahu kalau kondisinya ini lagi loading. Ini kita bikin agak hitam aja ya backgroundnya, jadi ada hitam-hitamnya gitu ya. Putih, jadi gini nih. Wis, lalu grab ini 0,7. Nah, ini cocoknya sih putih ya kalau ketemu hitam gini. Kita coba 0,6. Nah, kita balikin putih aja berarti ini. Kita balikin ke putih. Oke. Nah, cocoknya putih ya, hitam.